Bab 3451 10 Pusat yang haus darah. Sial, kupikir seseorang sedang bermain seperti bebek Mandarin di sini, tapi aku tidak menyangka itu adalah pria bau dan binatang buas. Saat benda itu bangkit dari pusaran, kutukan rendah juga terdengar di saat yang bersamaan. Permukaan air di sekitar pusaran melonjak, dan benda yang tertutup pasir dan kerikil perlahan-lahan terbentang dari tanah. Dia tampak seperti boneka yang terbuat dari lumpur dan pasir, dengan mulut ikan, dua mata seperti dua mutiara, alis seperti udang, seekor kepiting merah besar di atas kepalanya, dan segenggam di tangannya garpu baja perak yang bersinar-bersinar dengan sangat meremehkan di mata Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum pahit, jangan berkata apa-apa, omelannya cukup akurat. Sial, itu sebenarnya orang yang hidup. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya, itu menarik. Di mana manusia pohon dan mereka berempat? Bukankah kamu bilang ada 10? Kenapa kamu satu-satunya? Han Sanqian juga bertanya. Brengsek, aku bertanya padamu. Jawab aku dulu. Pria itu mengabaikannya dan mengeluh tidak puas. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, meskipun kamu berbicara lebih dulu, aku menanyakan pertanyaan ini saat pertama kali aku melihatmu. Jawab aku dulu, lalu aku akan menjawabmu. Kamu bajingan, beraninya kamu menawar denganku. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat segera menamparkan air di antara keduanya menjadi dua gelombang besar, dan tiba-tiba memukul Han Sanqian. Gelombang besar itu tingginya puluhan meter, dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga Anda bisa merasakannya hanya dengan melihatnya. Namun Han Sanqian tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan gelombang energi langsung menghempaskan ombak yang mengamuk kembali ke dalam air, dan semuanya kembali tenang. Menarik. Melihat Han Sanqian memblokir serangannya dengan begitu mudah, pria itu tidak bisa menahan tawa, saya masih lupa bahwa Anda berasal dari 4 bersaudara manusia pohon. Jika Anda tidak memiliki keterampilan apapun, bagaimana mungkin? Kain Wall. Namaku Liang Han. Berbeda dengan mereka, bahkan dalam keadaan seperti ini, aku akan tetap mengingat namaku dengan kuat. Saya telah melihat makam Anda, kata Han Sanqian. Ya, agak terpencil. Namun, semuanya terkubur dalam tumpukan, jadi tidak sepi, kata Han Sanqian lembut. Makam kedua yang saya lihat adalah makam Liang Han, tentu saja Han Sanqian juga sangat terkesan dengan hal ini. Setelah kematian, itu hanya sepotong tulang yang layu. Apa gunanya menjadi sunyi? Agar tidak kesepian, kamu benar. Begitu dia selesai berbicara, permukaan air di kejauhan mulai berputar lagi. Han Sanqian menoleh ke belakang dan melihat tepat 9. Selama rotasi gila, 9 sosok perlahan muncul dari 9 pusaran. Kesembilan hal tersebut masing-masing memiliki bentuk dan makna tersendiri, ada yang seperti kura-kura raksasa, ada yang seperti belut listrik raksasa, dan ada pula yang seperti segenggam rumput laut. Singkatnya, seperti 4 orang sebelumnya, mereka hampir tidak lagi memiliki tubuh manusia, atau bisa dikatakan setengah tubuh manusia dan setengah makhluk di kolam hutan ini. Meski dari luar mereka terlihat sangat menakutkan, namun jika Anda mengetahui kehidupan mereka, nyatanya dari sudut pandang tertentu, bukankah mereka akan sedih? Melihat 9 orang muncul pada saat bersamaan, Han Sanqian merasakan campur aduk suka dan duka. Untungnya, 10 hal ini akhirnya muncul, dan kekhawatiran terburuk saya benar-benar hilang. Namun, tidak peduli apa, 10 hal ini jelas tidak mudah untuk diatasi. Mari kita bersenang-senang bertemu teman-teman baru kita. Lagi pula, ini pertama kalinya kita melihat orang hidup muncul di tempat seperti ini karena aku tidak tahu sudah berapa tahun, kata Liang Leng dengan suara dingin. Kesembilan orang itu memandang Han Sanqian dengan ekspresi berbeda-beda, ada yang mencibir, ada yang acuh tak acuh, dan ada yang menghina. Singkatnya, ada berbagai macam ekspresi. Giliranmu untuk menjawabku, nak, Liang Han memandang Han Sanqian dan berkata. Han Sanqian mengangguk, Suren dan yang lainnya baik-baik saja, tapi sebelum aku pergi, biarkan aku mengambilkanmu sesuatu. Sesuatu. Liang Han sedikit mengernyit. Dan Han Sanqian di sini juga menggerakkan tangannya saat ini dan perlahan mengangkat tanda kayu itu. Bab 3452 Apakah ini berguna? Surat transparansi. Ketika mereka melihat tanda kayu di tangan Han Sanqian, semua orang yang hadir dengan ekspresi berbeda tiba-tiba menjadi terkejut. Bagi mereka, keempat bersaudara itu tidak sebaik mereka dalam hal yin qi dan jumlah,
jadi dikalahkan oleh orang lain bukanlah hal yang tidak bisa diterima. Namun seperti yang dikatakan manusia pohon, bagi mereka surat transparan sebenarnya adalah pemahaman diam-diam internal atau semacam kontrak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah hanya dengan mengalahkan manusia pohon dan 4 orang lainnya. Liang Han memegangnya dengan satu tangan, dan tanda kayu itu terbang langsung ke telapak tangannya. Setelah memeriksanya sejenak, dia melihat kembali ke 9 bersaudara itu dan berkata, benda ini nyata. Apa yang dilakukan manusia pohon? Bukankah kita sudah sepakat bahwa benda ini jauh lebih penting daripada kehidupan? Bagaimana kita bisa memberikan benda ini kepada orang lain begitu saja? Tidak apa-apa memberikannya kepada seseorang, tapi mengembalikannya kepada seorang pemuda. Bagaimana ini tidak pantas? Bukankah anak itu mengatakan itu? Keempat manusia pohon itu masih hidup. Menurutku keempat manusia pohon itu rakus hidup dan takut mati. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka menggunakan benda ini sebagai hipotek. Kalau begitu, maka perjanjian yang dibuat saat itu dengan sendirinya bisa diabaikan. Saya menganggap surat transparan ini tidak sah. Karena kita sudah membuat janji di awal, apapun situasinya, kita harus mematuhi perjanjian yang kita buat saat itu. Saya tidak menyarankan itu dibatalkan. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan bahwa komunikasi ini bukan janji untuk takut mati, tapi bukankah manusia pohon dan yang lainnya rela memberikannya padanya? Jika itu adalah hadiah untuknya, maka kita harus mematuhi perjanjian itu. Setelah Liang Han menilai keaslian barang tersebut, 9 bersaudara di belakangnya masing-masing menyampaikan pendapat dan pendapatnya sendiri. Han Sanqian tidak heran dengan hal ini. Lagi pula, Suren sudah menjelaskannya dengan sangat jelas saat memberinya surat transparansi. Pasti ada yang keberatan dan ada yang setuju. Meskipun aku sebenarnya tidak ingin berdebat, demi martabat keempat orang Suren, aku harus menjelaskan bahwa benda ini diberikan kepadaku oleh Suren secara pribadi, dan sama sekali tidak ada paksaan atau bujukan. Han Sanqian berkata dengan lembut. Seseorang ingin membantah, tapi kali ini Liang Han melambaikan tangannya, jangan katakan bahwa dia tidak mengetahui surat transparansi sama sekali, dan dia tidak pernah mengintimidasi Suren dan yang lainnya. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia akan melakukan ini. Terus kenapa? Bukankah itu suatu keterampilan untuk bisa mengalahkan manusia pohon sampai pada titik intimidasi? Liang Han benar. Jika begitu mudah untuk diintimidasi, maka pasti tidak hanya anak laki-laki seperti itu yang akan muncul di sini dalam jutaan atau bahkan puluhan juta atau miliaran tahun ini. Apa salahnya menjadi mudah? Ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Ombak di belakang seharusnya masih muda, bukan? Ucapan Liang Han jelas mendapat dukungan dan solidaritas dari beberapa orang, namun tentu saja ada juga yang merasa tidak puas. Meskipun saat itu kita sudah membuat janji, namun perjanjian itu didasarkan pada persetujuan kita bersama dan bukan persetujuan keempat saudara Suren. Terus terang saja, siapa di antara orang-orang yang hadir tidak lebih tinggi dalam budidaya dan lebih senior dari keempat bersaudara itu? Kami memiliki senioritas dan kultivasi yang lebih tinggi. Secara alami, kami dapat melihat sesuatu dengan lebih akurat daripada keempat pecundang itu. Bagaimana kami bisa terpengaruh oleh perkataan mereka? Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya tetap tidak setuju dengan itu. Saya juga tidak setuju. Tentu saja kita harus membicarakan hal sebesar itu. Itu benar. Kedua belah pihak memiliki alasan dan kegigihan masing-masing, dan situasi konfrontatif terbentuk untuk sementara waktu. Han Sanqian tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan tenang, menunggu maksud Liang Han. Tentunya, di antara 10 orang ini, dia harus menjadi yang paling inti, dan maknanya juga akan mewakili arah masa depan dari semuanya, jadi Han Sanqian harus menunggu keputusan terpenting dari orang terpenting ini. Oke, tidak perlu berdebat. Liang Han mengangkat tangannya yang besar lagi, dan benar saja, 9 orang yang awalnya suka bertengkar semuanya diam dengan patuh. Sekelompok lelaki tua, saya tidak tahu berapa umur mereka, membuat keributan di depan seorang pemuda. Bukankah ini lelucon? Sebenarnya, menurut saya, tidak peduli bagaimana sikap semua orang terhadap masalah ini, pada akhirnya hanya ada sedikit perbedaan. Apakah saya benar? Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melirik ke 9 orang lainnya dan melihat 9 orang lainnya mengangguk, sedikit bingung. Apakah kamu siap? Liang Han membuat saudara-saudaranya mengangguk, dan kali ini, dia melihat ke arah Han Sanqian. Aku.
Han Sanqian yang kebingungan jelas-jelas tertegun dan tidak bereaksi sama sekali. Bab 3453 Formasi 10 orang. Namun, saat 10 orang itu dengan cepat berpencar dan mengepung Han Sanqian dalam lingkaran, Han Sanqian, yang tidak terlalu pengertian, sepertinya agak mengerti. Yang disebut perbedaan adalah mereka yang setuju tidak akan dibunuh, dan mereka yang tidak setuju akan dibunuh sepenuhnya oleh saya, bukan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum pahit. Kamu sangat pintar, dan aku suka orang muda seperti kamu yang bisa bereaksi dengan cepat, Liang Leng tertawa keras. Han Sanqian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, tapi itu tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Bagaimanapun, semua orang di sini sangat kesal, dan membunuh orang adalah praktik yang umum. Meskipun dia percaya pada transparansi, seberapa besar yang bisa dia harapkan. Kedua, seperti yang baru saja dikatakan lawan, Suren dan yang lainnya selalu berada di hilir dalam hal kekuatan. Jika hilir ingin membuat hulu laku jual, berapa yang bisa mereka jual? Ini seperti partai A dan partai B. Seberapa kuatkah partai B di depan partai A? Setelah memahami hal ini, Han Sanqian juga sedikit menghunus pedang gioknya saat ini, dan Taoti jahat juga kembali ke Han Sanqian dengan patuh, satu matanya sudah memelototinya, siap menyerang dan bertahan kapan saja. Bersiaplah. 10 lawan 2, aku sedikit mengganggumu. Bagaimana kalau kamu memilih 2 dulu, 2 lawan 2? Liang Han terkekeh. Kita ada 10, jadi ditakdirkan untuk menjadi setidaknya 5 ronde. Aku mengizinkanmu istirahat selama beberapa jam di setiap ronde sampai kamu berpikir bisa bertarung lagi, bagaimana? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, 2 lawan 10, aku memang dirugikan, tapi di sisi lain, kamu bahkan tidak punya tubuh lagi, jadi kenapa aku tidak mengganggumu? Menurutku 10 lawan 2 cukup adil. Hanya saja, jangan menganggapnya terlalu serius dengan adikku. Dia masih dalam tahap pemulihan, oke. Oke, heroik. Mendengar perkataan Han Sanqian, Liang Han memuji dengan sangat puas, aku mulai menyukaimu, nak. Sebagai seorang pemuda, kamu harus cukup sombong dan mendominasi. Kamu dan aku sangat menyukainya satu sama lain ketika kita masih muda. Sepertinya, lumayan. Setelah mengatakan ini, Liang Han mengalihkan perhatiannya ke si pelahap jahat di sebelah Han Sanqian. Namun, Liang Han sedikit bingung sejenak saat melihatnya. Binatang di depanku sepertinya cukup familiar, tapi untuk beberapa saat aku tidak bisa menyebutkan namanya. Itu. Liang Han bertanya. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkanmu, saudaraku, si pelahap kejahatan. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menepuk kepala si pelahap jahat sedikit. Orang itu juga mengangkat kepalanya dengan sangat kooperatif, membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba meraung. Apa? Pelahap kejahatan. Ini. Han Sanqian memperkenalkan Yun dan Feng Qing, tetapi terlihat jelas bahwa semua orang yang hadir ketakutan ketika mendengarnya. Walaupun banyak orang yang hadir sudah merupakan barang antik yang sudah ada entah sudah berapa tahun, namun dibandingkan dengan barang kuno yang lebih kuno lagi, jelas jauh lebih matang. Selain itu, justru karena usia dan posisi mereka, mereka memahami teror dan kekuatan sebenarnya dari benda-benda kuno dengan lebih baik. Setidaknya untuk saat ini, senyuman sekelompok orang telah menghilang. Semua orang menatap Taoti of Evil, mengerutkan kening. Kenapa? Apakah kamu ragu? Dengan kualifikasimu, aku yakin kamu memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku. Sekilas kamu bisa tahu apakah itu benar atau salah, apakah itu menyombongkan diri, bukan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Beberapa orang tidak mengenalnya, tetapi ada juga beberapa dewa senior yang telah melihatnya melalui saluran khusus lainnya. Beberapa orang saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka mengatakan segalanya. Menarik, menarik. Binatang buas kuno seperti itu sebenarnya bisa muncul kembali di dunia manusia. Saya cukup beruntung bisa melihatnya seumur hidup. Anak muda, saya harus berterima kasih apapun yang terjadi. Liang Han memang pemimpin kelompok ini setelah sedikit terkejut, dia dengan cepat menstabilkan kembali situasi dan berkata dengan tenang dan santai. Saya hanya mengatakan bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Kita mungkin tidak memenuhi syarat untuk melihat sesuatu dalam hidup kita, tetapi saat ini kita berjuang berdampingan dengan pemuda ini. Baru saja, kupikir agak memalukan dan membosankan bagi siapapun untuk bertarung melawan binatang buas ini. Sekarang semua orang pasti bergegas untuk bertarung, kan?
Dengan keluarnya Liang Han untuk menstabilkan situasi, sekelompok orang dengan cepat mengendurkan sebagian besar emosi mereka, dan beberapa bahkan cukup bangga dengan penilaian awal mereka. Han Sanqian tersenyum tipis, semuanya. Maafkan saya karena menyela, saya punya teman yang belum saya perkenalkan. Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan penasaran semua orang, Han Sanqian memegang tangan kirinya, dan kapak panjang muncul di tangan Han Sanqian. Bab 3454, beberapa orang tidak percaya pada kejahatan. Melihat kapak di tangan Han Sanqian, 10 orang itu saling memandang, sedikit bingung. Bagaimanapun, itu hanyalah kapak. Saya mendengar bahwa Han Sanqian diperkenalkan oleh seorang teman, dia adalah Taoti of Evil sebelumnya, jadi tentu saja dia harus menjadi hal yang sama sekarang, atau sesuatu yang lebih tinggi. Semua orang juga penasaran dengan benda apa yang setara dengan Taoti of Evil. Dengan kata lain, apalagi yang bisa lebih tinggi dari itu. Tapi sekarang, itu adalah kapak. Apalagi warna perunggunya ada di mana-mana, terkesan sudah lama berdebu, terlihat bobrok dan tidak lengkap. Jika bukan karena Evil Taoti, mereka bahkan ingin bersama-sama meneriaki Han Sanqian, idiot. Namun justru karena kerakusan kejahatan, setiap orang tidak berani mengutuk sesuka hati, malah berusaha sekuat tenaga menghubungkan kapak yang patah tersebut dengan benda ketuhanan tertentu. Setelah beberapa saat, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan saling memandang dengan ngeri. Liang Han masih menjadi orang pertama yang berbicara, adik, ini kapak. Kamu menang, jangan beritahu kami. Apakah itu kapak Pangu? Han Sanqian tersenyum tipis, tapi senyumannya lah yang membuat semua orang yang hadir tidak bisa tertawa lagi saat ini. Semua orang memandangnya dengan sangat ngeri, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka sudah memiliki firasat buruk di hati mereka, dan mereka hanya menunggu kalimat Han Sanqian. Itu kapak Pangu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut seperti sekawanan burung diserang. Beberapa bahkan mundur beberapa langkah, memandang Han Sanqian dengan tidak percaya, dan terlebih lagi pada tangan biasa-biasa saja di tangannya. Kapak. Apa? Apakah itu kapak Pangu? Apakah itu raja segala senjata yang telah diwariskan selama berabad-abad, menyebabkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat berebut untuk merebutnya? Bagaimana ini mungkin? Selama jutaan tahun, berapa banyak orang yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya, namun pada akhirnya, apalagi melihat sekilas wajah aslinya, bahkan keberadaannya sama sekali tidak diketahui, tapi orang ini. Masih muda, dia masih sangat muda, tapi dia bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Saya rasa saya akhirnya mengerti mengapa manusia pohon dan yang lainnya memberinya surat transparansi. Benar, memegang kapak Pangu di tangannya dan membawa Taoti of Evil. Coba pikirkan, siapa yang bisa memiliki postur seperti itu? Kamu dan aku di sini dulunya adalah dewa sejati yang terkenal dan naik ke puncak dunia. Jangan katakanlah dia seperti ini, bahkan dia belum pernah menerima setengah dari pengobatannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan mengangguk berulang kali. Sial, ini terlalu konyol. Dia bilang itu Taoti of Evil, dan dia bilang itu Pangu Aks. Apa kamu tidak punya otak? Hanya karena kita pernah berada di puncak dunia, jadi, kita harus tahu lebih baik bahwa hal-hal ini tidak ada. Benar, saya masih bisa mengatakan bahwa saya adalah dewa tertinggi. Apakah Anda percaya? Lagi pula, ini acak, siapa yang peduli? Siapa yang tidak? Kamu harus melakukan apa yang aku katakan, dan kamu tidak akan tahu sampai kamu memukulnya. Benar, aku ingin melihat betapa kuatnya seseorang jika dia memakai binatang buas kuno dan memegang raja segala senjata di tangannya. Haha, lucu sekali. Seseorang yang benar-benar sekuat itu akan mendatangi kita. Apakah tempat ini hancur? Aku khawatir kamu sudah lama tinggal di sini dan menjadi bodoh. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang yang tidak puas terbang langsung menuju Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis, tidak panik sama sekali. 8 tubuh emas tiba-tiba ditarik kembali, dan pedang giok membawa roda langit api bulan dan terbang ke bawah. Yang lain juga membawa kapak Pangu dan bergegas langsung menghadap ketiga orang di depan mereka. Karena kamu tidak mau mempercayainya, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Begitu dia selesai berbicara, kapak raksasa di tangannya diangkat dan dipukul. Aku tidak akan bersembunyi jika aku tidak bersembunyi. Aku benar-benar tidak percaya kamu bisa menyakitiku dengan kapak ini.
Pria yang tampak seperti kepiting itu meraung, dan tangannya seperti penjepit kepiting segera bergerak. Di puncak Gunung Tai, dia ingin menahan serangan Han Sanqian secara langsung dengan tangannya yang sangat keras. Kalau begitu aku akan membantumu. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia langsung mengambil kapak di tangannya dan menebasnya. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat permintaan tercela seperti itu. Saat Han Sanqian menyerang, sekelompok orang yang relatif dikenal yang belum mengambil tindakan semuanya memusatkan perhatian mereka pada serangan ini. Bab 3455 kapak masih lebih kuat dari Pangu. Ledakan. Tidak ada gerakan ekstra, dan bahkan tidak ada serangan tambahan lainnya dari kedua sisi, sesederhana kamu menebasku, dan aku menahannya. Dengan suara keras ini, kapak dan cakar kepiting resmi bersentuhan. Keduanya terhenti, dengan kapak di atas dan penjepit di bawah. Semuanya berakhir di sini. Pria yang tampak seperti kepiting itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia tersenyum, apakah ini akhirnya? Han Sanqian tidak berbicara, hanya menatapnya dengan ringan. Haha, hahaha, kukira kamu sangat kuat, dan kupikir kapak ini sangat kuat, tapi pada akhirnya, ini yang kamu dapat. Aduh, apa kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Pria itu sangat sinis, dan senyuman di wajahnya penuh dengan ejekan. Melihatnya seperti ini, sekelompok orang yang mengikutinya pun ikut tertawa kali ini. Jadi, kulit sapi adalah omong kosong di hadapan semua kekuatan keras. Tidak ada gunanya membual tentang hal itu. Beberapa hal akan terungkap segera setelah kamu mencobanya. Kuncinya masih banyak orang yang percaya dengan hal ajaib itu. Setelah selesai berbicara, orang-orang ini melihat kembali ke sekelompok orang yang percaya tetapi tidak mengambil tindakan, dan mereka semua mencibir, penuh sarkasme. Mereka yang tidak mengambil tindakan benar-benar tercengang saat ini. Mereka mempercayainya, tetapi mereka juga tahu bahwa Raja Senjata seperti Kapak Pangu seharusnya menjadi serangan paling kuat di dunia. Secara alami, serangan terkuat tidak akan pernah bisa dihalangi oleh kekuatan eksternal apapun. Bahkan cakar kepiting orang itu telah terkikis oleh waktu dan menjadi tidak bisa dihancurkan. Namun, itu bertentangan dengan Raja Segala Senjata. Kalau begitu, sifat tidak bisa dihancurkan seperti ini nampaknya sangat konyol. Namun yang mengecewakan adalah ketika apa yang disebut kapak pangu di tangan Han Sanqian dipukul dengan mulus, tangnya tidak tampak patah sama sekali. Ini hanya. Mungkinkah mereka salah mempercayainya? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa kamu tidak puas dengan hasilnya? Dia berani berbohong kepada kita, jadi pukul dia. Pria mirip kepiting itu meraung marah. Segera setelah itu, dia, yang sedang marah saat ini, berkumpul dan mengarahkan Han Sanqian untuk menjadi yang pertama menyerang. Bentak. Ledakan. Dua suara tajam terdengar. Hal itu memecah hiruk-pikuk kelompok mereka, dan juga menghentikan pria mirip kepiting yang baru saja bangkit dan ingin membuat keributan. Pada saat ini, tangan Tang besarnya patah, seperti batu yang dihantam batu dengan keras. Banyak pecahan yang jatuh langsung ke dalam kolam sehingga menyebabkan gelombang naik. Ombaknya menyebar, namun di mata sekelompok orang ini, tidak lagi terlihat indah, melainkan tekstur yang membawa mereka ke dalam perenungan yang menakutkan. Hei, tidak perlu dirusak begitu cepat. Itu harus dipindahkan. Han Sanqian tersenyum, lalu mengambil kembali kapaknya sedikit, meniup bilah kapaknya, dan menyekanya dengan hati-hati dengan tangannya. Harus menggunakannya untuk memotong ikan sungai segar mengingatkan saya pada pepatah, tidak perlu menggunakan pisau banteng untuk membunuh ayam. Membunuh ayam dengan pisau banteng. Satu kalimat langsung menyadarkan semua orang di tempat kejadian yang sedang berpikir keras. Ya, tidak ada gunanya membunuh ayam dengan pisau banteng. Dia hanya sampah kecil, tapi dia harus menggunakan Raja Segala Senjata seperti Kapak Pangu dengan kata lain, di bawah Raja Segala Senjata, kualifikasi apa yang harus ditolak oleh benda-benda kekanak-kanakan ini. Mereka yang belum mengambil tindakan memiliki sedikit senyuman di wajah mereka ketika memikirkan hal ini. Semuanya sesuai dengan harapan mereka. Dan mereka yang melakukan aksi dengan kepiting saat ini semuanya tercengang dan masih tenggelam dalam ketakutan dan keterkejutan. Itu benar-benar Kapak Pangu. Yang dia pegang sebenarnya adalah Kapak Pangu. Kulit kepalaku mati rasa, dan merinding di sekujur tubuhku. Apakah ini tidak mungkin? Pangu Aks benar-benar muncul kembali di dunia. Cakar kepiting itu sangat keras, jauh dari apapun. Ia bisa patah seluruhnya. Sepertinya.
Sepertinya itu hanya kapak pangu. Sekelompok orang bergumam pada diri mereka sendiri karena terkejut. Setelah beberapa saat, mereka sepertinya memikirkan sesuatu secara kolektif, dan tiba-tiba mereka bersama-sama menatap Han San Qian. Bab 3456. Apakah kamu ingin bertarung? Apakah ini berarti Taoti of Evil juga nyata? Orang ini benar-benar tipe orang berbeda yang membawa Taoti of Evil dan memegang kapak pangu di tangannya. Memikirkan hal ini, sekelompok orang yang baru saja bertarung dengan berisik semuanya mundur sedikit karena ketakutan. Roh kepiting sudah menjadi contoh negatif terbaik. Siapa yang berani terus menyentuh alis seperti itu saat ini? Han San Qian tersenyum sedikit, dan matanya beralih ke mereka tepat waktu. Apakah kamu masih ingin mencoba? Dalam satu kalimat, kepala semua orang bergetar seperti drum bergelombang, dan mereka mundur terus-menerus, tidak ingin ditatap oleh Han San Qian saat ini. Lagi pula, jika ini merupakan pukulan bagi mereka, apalagi jika mereka tidak memiliki cangkang keras seperti kepiting, bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Saya yakin saat ini, tidak ada yang ragu. Saat ini, Liang Han berdiri dengan tepat, setelah menyelesaikan kata-katanya, semua orang terdiam sejenak. Terutama mata Liang Han yang tertuju pada kepiting saat ini, dan kepiting itu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Betapa sombongnya dia sebelumnya, betapa malunya dia sekarang. Karena Anda tidak memiliki keraguan dan pendapat, saya dapat memahami bahwa, seperti saya, Anda setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Suren dan 4 orang lainnya. Usai ngobrol bersama, saat saya lihat lagi, tidak ada lagi yang berani berkata apa-apa. Liang Han mengangguk puas, bagus sekali, kalau begitu, mari kita capai kesepakatan sekarang. Pemuda di depan kita telah secara resmi mencapai kesepakatan transparan kita. Tentu saja, baginya, kita akan mengikuti kesepakatan awal. Setelah selesai berbicara, Liang Han memandang Han San Qian dan berkata, ngomong-ngomong, anak muda, kamu belum memberitahu kami namamu. Melihat Liang Han tersenyum di seluruh wajahnya, Han San Qian memiliki keraguan di dalam hatinya, haruskah dia berhenti berkelahi? Namun, ketika orang lain mengajukan pertanyaan, Han San Qian tidak akan menolak menjawab, dan dia akan berhenti sedikit. Han San Qian. Han San Qian. Nama yang menarik, saya sudah menuliskannya. Liang Han tersenyum. Kemudian, Liang Han mengangguk kepada semua orang, mari kita mulai. Segera setelah dia selesai berbicara, kecuali kepiting yang terluka, 9 orang termasuk Liang Han bergerak cepat, dan sebuah lingkaran muncul lagi, mengelilingi Han San Qian. Han San Qian mengerutkan kening, sedikit bingung, apa maksudnya ini? Bukankah mereka baru saja mengatakan bahwa mereka telah mengenali diri mereka sendiri? Menurut penjelasan Suren, termasuk kata-kata Liang Han yang sangat sopan tadi, secara logika, seharusnya tidak ada perselisihan selanjutnya. Mereka harus membiarkan diri mereka pergi ke kolam bulan untuk menemukan keduanya, bukan? Han San Qian bingung dan tidak tahu apa situasinya. Kenapa kamu tidak bilang kamu akan bertarung, tapi kamu bilang kamu akan bertarung? Tampaknya melihat keraguan Han San Qian, Liang Han tersenyum lembut dan berkata, meskipun kami mengenali Anda, pengakuan tidak berarti segalanya. Apa yang akan terjadi akan selalu datang. Apakah Anda siap? Sial, aku masih harus berjuang. Han San Qian sangat tertekan. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin akan mulai bertarung. Setelah berjuang sekian lama, apakah ini hasilnya? Buang-buang air liur. Namun jika lawan ingin bertarung, Han San Qian tidak punya pilihan selain menggunakan kapak pangu, ia tetap tidak bisa kehilangan momentum, apa yang sudah saya persiapkan. Saya harus bertanya apakah Anda siap? Saya yakin kita semua di sini telah melakukan persiapan ini, saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan, Anda harus berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Han San Qian bereaksi, ke-9 sosok itu tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian bersilangan dengan gila-gilaan. Jika sulit membedakan posisi mereka dengan mata telanjang, saya yakin siapapun akan terpesona saat ini. Bahkan seorang veteran seperti Han San Qian pun akan kebingungan saat ini dan sulit beradaptasi untuk sementara waktu. Mulailah pertarungan. Terdengar teriakan keras, dan hampir pada saat Han San Qian melihat sekeliling, angin dingin menerpa wajahnya, diikuti dengan rasa sakit langsung di perutnya, dan tubuhnya tiba-tiba terlempar oleh kekuatan aneh. Namun ini belum berakhir, serangan deras terhadap bunga pir baru saja dimulai.
Bang 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 bang. Han Sanqian seperti tepung yang dimasukkan ke dalam penggorengan, dan sekelilingnya meledak. Han Sanqian dipukuli hingga pusing hingga dia muntah darah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Permukaan air bersih tiba-tiba diwarnai merah dengan cahaya berwarna oleh darah Han Sanqian, yang sangat indah dan menyedihkan. Dengan pukulan terakhir yang langsung mengenai wajahnya, Han Sanqian tiba-tiba berhenti bergerak. Bab 3457 Ayo bertarung. Matanya sedikit kabur, dan seluruh tubuhnya terlatih-tatih setiap saat, seolah-olah dia akan langsung jatuh ke air jika dia tidak hati-hati. Saya harus mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya Han Sanqian menghadapi serangan kelompok yang terkoordinasi erat. Kecepatan dan dampaknya bahkan lebih kuat daripada Han Sanqian. Dia benar-benar tidak dapat menahannya untuk sementara waktu, dan dia dikalahkan sepenuhnya dalam beberapa gerakan berturut-turut. Dia pusing, lalu dia dipukuli secara pasif dan gila-gilaan. Han Sanqian benar-benar merasa seperti akan dipukuli sampai mati. Terutama pukulan terakhir yang hampir menjatuhkannya sepenuhnya, dan dia mengandalkan sepenuhnya kesadarannya untuk menopang tubuhnya. Kesembilan orang itu berhenti sebentar, lalu saling memandang, lalu masing-masing tersenyum tipis. Liang Han berjalan sedikit ke depan, memandang Han Sanqian yang sudah seperti ini, dan tidak bisa menahan tawa. Han Sanqian, apa kamu tidak tahan? Kamu boleh memilih untuk mengaku kalah. Karena kami mengenalimu, kami tidak akan membunuhmu. Kamu hanya perlu kembali ke tempat asalmu. Bagaimana? Setelah selesai berbicara, Liang Han menunggu jawaban Han Sanqian. Han Sanqian sangat pusing, ia berusaha keras menggelengkan kepalanya beberapa kali, kemudian ia sadar sedikit, namun rasa sakit di sekujur tubuhnya masih membuat Han Sanqian menyeringai. Liang Han dan yang lainnya juga cukup sabar, masih menunggu dengan tenang. Setelah melambat selama 5 menit, Han Sanqian akhirnya berhasil menstabilkan kembali tubuhnya yang gemetar, lalu menatap Liang Han dan tersenyum, kamu ingin aku mengaku kalah? Saya ingin. Han Sanqian tersenyum pahit, tapi sayangnya, lutut saya sangat kaku dan saya tidak bisa berlutut. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tertawa, tetapi kemarahan di matanya telah mencapai puncaknya. Menarik, aku semakin menyukaimu, nak. Liang Han tersenyum dingin dan memberi isyarat dengan matanya, dan tiba-tiba sekelompok orang menyerang Han Sanqian lagi. Gunakan gerakan yang sama untuk menghadapiku. Apakah kamu meremehkanku? Han Sanqian tersenyum dingin, meraung marah, dan 8 tubuh emasnya tiba-tiba terbuka lebar. Kekuatan kekacauan di tubuhnya juga diaktifkan secara maksimal, dan untuk sesaat, armor misterius abadi bersinar dengan cahaya ungu, yang sangat menyilaukan. Baju besi giok es di dalamnya juga memainkan perannya. Datang dan bertarung. Dengan suara gemuruh yang liar, kedelapan benda emas itu berbaris membentuk lingkaran, saling bertumpukan membentuk formasi tong besi. Setelah itu, api langit dan roda bulan menyerang dengan ganas di dalam lingkaran tersebut. Totem dari 4 binatang dewa muncul, dan bahkan ada naga iblis yang mengaum di atas 8 tubuh emas. Seolah-olah saat ini, Han Sanqian seperti 8 iblis Buddha, berdiri di sana dengan kekuatan luar biasa. Binatang ilahi 4 arah. Liang Han berteriak pelan, kecepatan tubuhnya tidak melambat, dan dia memimpin 8 orang lainnya untuk menyerang. Huff. Sambil mendengus dingin, Han Sanqian mengepalkan kapaknya, lalu menggerakkan tangannya erat-erat sambil menebas dengan kapak. Formasi pedang. Desir, sikat, sikat. Wan Jiandu tergantung di udara. Merusak. Bang bang bang. Ribuan pedang turun seperti hujan. Brontosaurus. Mengaum. Warna langit berubah, awan bergulung, guntur menggelegar, dan naga raksasa muncul sebagai respons. Saat orang-orang di bawah bergerak cepat, naga petir juga menyambar petir. Ditambah dengan serangan 10.000 pedang yang hampir seperti hujan, meskipun kecepatan 9 orang ini berubah sangat cepat, mereka tidak mampu menahan serangan yang begitu padat dan hampir sembarangan. Beberapa orang mulai mundur, dan beberapa orang bahkan berhasil menyelinap masuk dan menyerang tubuh dekat Han Sanqian. Namun, atribut bersama dari 8 tubuh emas dan perlindungan ganda dari baju besi misterius abadi dan baju besi giok es masih menghalangi mereka. Kembali. Tanpa keberhasilan. Setelah kembali ke jarak yang aman, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah kelompok Liang Han, sebaliknya, masing-masing dari mereka memiliki sedikit senyuman di wajahnya dan tampak cukup bahagia. Sepertinya orang ini mulai serius dan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Kami tentu saja tidak kecewa.
Orang yang baru saja kita pukul membuatku berpikir bahwa orang ini hanyalah rubah berkulit harimau, tapi aku tidak menyangka orang ini tidak seperti itu. Harimau tetaplah harimau, sungguh. Bukan hanya harimau. Anak ini adalah harimau bersayap. Namun, meski macan terbang itu ganas, dia masih kekurangan sesuatu. Jika kapak pangu adalah cakar tajam orang ini, maka yang hilang dari orang ini sekarang adalah sepasang gigi ganas. Ya, betapapun hebatnya harimau ompong dalam berburu, ia tidak akan pernah lepas dari kelaparan. Kalau ingin bertahan hidup, ia membutuhkan gigi yang bagus. Begitu kata-kata itu keluar, 9 orang itu saling memandang, dan bahkan manusia kepiting di sebelah mereka perlahan bergabung dalam pertempuran. Unggul. Saat Liang Han minum, 10 orang mendekati Han San Qian lagi dengan cara yang hampir sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Han San Qian merasa meskipun gerakan mereka tampak sama. Ada beberapa tempat di mana mereka tampak sangat berbeda. Bab 3458, Melawan Naga Air. Bang, bang, bang. Hampir pada saat Han San Qian tertegun, dan 10 orang berubah menjadi hantu, ratusan lengan besar setebal ular air tiba-tiba terentang dari air, langsung membunuh tubuh emas Han San Qian dan ke-32 anggota tubuhnya. Mengikat mematikan. Segera setelah itu, terjadi ledakan besar di dalam air, dan seekor naga air besar dengan diameter beberapa meter tiba-tiba muncul dari dasar air. Ia membuka mulutnya yang besar dan meraung di tempat. Mengaum. Kekuatannya sangat besar dan tubuhnya cukup besar untuk bergegas menuju tubuh emas di tengah Han San Qian. Jarak keduanya hanya beberapa meter, dan Han San Qian bisa merasakan kekuatan penghancur yang dibawa orang ini. Pada saat itu, dia tidak berani pamer sama sekali. Jadi dia menyatukan tangannya, mengarahkan ke pria itu dan mendorongnya kembali. Ledakan. Keduanya bertemu. Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan semua air di kolam sedalam lebih dari 5 meter terhempas, menyebabkan gelombang besar. Berdengung. 8 tubuh emas mundur hampir setengah meter hampir secara bersamaan. Bahkan seseorang sekuat Han San Qian sama sekali tidak mampu menahan dampak dari naga air besar ini. Itu kebencian. Han San Qian mengerutkan kening. Walaupun serangan naga air terlihat seperti air, namun yang tersembunyi di dalam naga air ini adalah energi yang sangat besar. Melihat ke atas, Han San Qian juga dapat melihat bahwa langit tertutup awan, dan banyak udara hitam aneh di atas hutan juga naik langsung dari hutan, dan kemudian berkumpul di kolam. Sosok 10 orang pertama kali muncul, dan energi hitam terus-menerus memasuki tubuh mereka dan terus-menerus diangkut ke tubuh naga air melalui tangan mereka. Tanah di sekitar kolam juga dipenuhi dengan pasir dan batu yang berterbangan, dan lapisan udara hitam melonjak dari tanah, membuat Han San Qian berantakan tertiup angin. Orang-orang ini. Han San Qian mengertakkan gigi. Ada banyak kebencian di hutan ini. Orang-orang ini pada dasarnya dapat mengandalkan hal-hal ini untuk mencapai aliran tanpa akhir. Jika mereka bukan orang dengan kekuatan internal yang kuat, apalagi ingin bertarung sepanjang waktu, bahkan jika mereka ingin melawan beberapa kali lagi, itu hanya khayalan. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Sedikit rasa dingin melintas di mata Han San Qian detik berikutnya, energi di tubuhnya juga meledak dengan liar, dan dia melesat langsung melalui tangannya. Ledakan. Energi di tubuh Han San Qian langsung meledak. Ketika energi hitam dan cahaya keemasan menyebar, kekuatan besar tiba-tiba mendorong naga air di depannya mundur setengah meter. Melihat hal ini, ke-10 orang itu saling berpandangan, lalu tersenyum satu sama lain, lalu mengerahkan kekuatan di saat yang bersamaan. Tiba-tiba naga air itu berhenti mundur dan menekan Han San Qian dengan gila-gilaan, menyebabkan momentum awal Han San Qian hancur total. Sekejap mata. Brengsek. Han San Qian sangat marah, orang-orang ini mengandalkan keluhan ini dan hanya menindas orang lain. Adapun keluhan-keluhan itu, Han San Qian telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan ada begitu banyak sehingga dapat terakumulasi menjadi awan. Brengsek, kamu bisa menggunakannya, tapi aku tidak bisa. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian berteriak dengan marah, api bumi. Ledakan. Api di tanah langsung naik dan membakar langsung dari dasar kolam. Meski airnya terlalu dalam dan tidak mungkin menimbulkan kerugian besar bagi 10 orang di atas air, api di tanah tidak pernah menjadi sarana pemadaman. Serangan untuk Han San Qian. Ini lebih merupakan alat bantu untuk membantu diri Anda sendiri memperoleh energi. Sial, bukankah kalian berkultivasi tinggi dan penuh energi? Itu yang terbaik, serap secukupnya dalam satu waktu.
Dengan dukungan api bumi sebagai sumber energi, dan fakta bahwa Han San Qian telah menyerap banyak energi dengan hati naga untuk memaksa Huang Tiansu muncul, kekuatan gabungan keduanya tidak akan membiarkan Han San Qian mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tapi setidaknya kemunduran yang bisa dilawan mulai berkurang tanpa batas. Dari sudut pandang tertentu, setidaknya untuk saat ini, kedua belah pihak benar-benar berimbang. Melihat ini, gigi Han San Qian yang terkatup akhirnya menghela nafas lega. 10 orang di seberang juga sedikit menundukkan kepala dan melirik ke bawah air. Meski kebakaran di tanah hampir tidak berbahaya, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya mengingat status 10 orang itu. Saling memandang, mereka 10 sedikit terkejut, tapi kemudian mereka saling memandang dan tersenyum misterius. Bab 3459, Seni 10 Putaran. Siapa lelaki ini? Kamu masih muda, tapi kamu masih punya banyak trik aneh. Sepertinya aku bisa percaya bahwa dia adalah generasi baru dewa sejati. Lagi pula, orang ini sepertinya tidak memiliki tubuh dewa sejati, tapi dia memiliki darah dewa di tubuhnya. Tidak peduli apapun, dia bisa ada hubungannya dengan para dewa sejati. Tapi kamu bilang dia adalah dewa, tapi dia memiliki energi iblis di dalam tubuhnya, dan itu bukan hanya energi iblis yang sederhana. Kemurnian yang dia miliki, bahkan jika kamu memanggilnya iblis kecil, itu sudah lebih dari cukup. Komunitas para dewa dan setan. Menarik. Setelah 10 orang selesai berbicara, mereka tersenyum lagi, dan Liang Han menggelengkan kepalanya, orang ini masih bisa menemukan cara untuk menyerap keluhan kita. Bukankah ini lebih menarik? Mendengar kata-kata Liang Han, kelompok itu kembali tertawa. Ada naga petir yang bersembunyi di langit sepanjang waktu, haha, orang ini sangat menarik. Saya juga menyadari bahwa saya mulai menyukai anak laki-laki ini. Jika saya masih hidup dan sehat, saya sangat ingin menerima anak laki-laki ini sebagai murid saya. Haha, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi masternya? Apakah menurutmu tidak ada di antara kami yang mau? Pertanyaannya adalah apakah kamu cukup memenuhi syarat? Semua orang tertawa lagi, lalu Liang Han berhenti berbicara sedikit dan menggelengkan kepalanya, sepertinya suasana hati semua orang sedang baik. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya kita begitu bahagia selama bertahun-tahun, bukan? Ya, saya telah ditekan di sini entah sudah berapa tahun. Biasanya, apalagi bahagia, meski saya tidak marah, saya akan memohon kepada ayah saya untuk menuntut nenek saya. Tempat ini benar-benar membuat frustrasi. Awalnya aku mengira kehidupan seperti itu akan bertahan entah berapa lama. Aku juga berpikir bahwa janji yang dibuat saat itu hanyalah harapan yang tampaknya mustahil yang disimpan dalam keputusasaan. Tapi siapa yang menyangka harapan ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Ada harapan. Setelah seseorang menyela, semua orang mengangguk, jelas menegaskan apa yang dia katakan. Liang Han tersenyum dan mengangguk, jadi, semua orang tidak punya pendapat. Apakah itu benar? Apakah ada pilihan yang lebih baik? Kita sudah berada di sini selama bertahun-tahun, tapi hanya hantu orang mati yang masuk, tapi tidak ada orang hidup yang datang. Tidak mudah bagi orang hidup untuk datang ke sini. Saya sudah mengidentifikasinya. Saya sudah tenggelam bertahun-tahun. Tiba-tiba saya melihat benda mengambang mengapung di atas air. Entah itu papan kayu atau jerami, ambil dan naik ke atasnya. Saya juga setuju dengan pandangan ini. Apalagi melihat pemuda ini sekarang, saya selalu merasa dia terlihat seperti rumput, padahal dia adalah sebuah papan kayu yang besar, cukup besar untuk kita semua bisa mendarat. Papan. Liang Han mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke sekelompok manusia kepiting tadi, bagaimana denganmu? Roh kepiting tersenyum pahit, saya bahkan tidak memiliki cakar kepiting sekarang, jadi kualifikasi apa yang harus saya katakan sehingga saya tidak setuju? Sekarang dibandingkan dengan Anda, sayalah yang tenggelam lebih dalam ke dalam air, jadi ketika itu datang untuk mendaki ke darat, aku lebih cemas daripada kamu. Aku tidak keberatan. Orang-orang memegang kapak pangu, Taoti of Evil, darah para dewa, tubuh iblis, dan segala macam gerakan aneh. Saya ingin mengatakan tidak, tetapi apakah kenyataan mengizinkannya? Saya juga tidak punya pendapat. Melihat sekelompok orang yang merupakan lawan paling sengit telah mengubah sikap mereka satu persatu saat ini. Meskipun ini sesuai dengan harapan Liang Han, dia masih sangat senang mendengar komitmen pribadi mereka. Liang Han mengangguk, kalau begitu, kami telah memainkan apa yang seharusnya kami mainkan,
kami telah melewati apa yang harus kami uji, dan inilah saatnya untuk melakukan beberapa hal yang serius. Mendengar ini, 9 orang lainnya mengangguk. Entah itu kekalahan atau kemenangan, waktu dan takdirlah yang membuat hal ini terulang kembali. Lagi pula kita sudah muak di sini. Sekalipun kita kalah, kalah saja. Tidak ada yang perlu diingat. Begitu kata-kata itu keluar, ke-10 orang itu semuanya tersenyum, lalu mereka bertepuk tangan, tampaknya mengeluarkan semua energi di tubuh mereka dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan angin kencang menderu-deru. Menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, bahkan pria sekuat Han Sanqian benar-benar panik saat ini. Dia buru-buru mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya, tetapi ketika dia pertama kali melakukan kontak, Han Sanqian benar-benar tercengang. Dia memandang 10 orang itu dengan cara yang tidak terbayangkan. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Senior, apa yang kamu? Bab 3460, Kekuatan 10.000 Misteri. Tidak ada dampak besar seperti yang dibayangkan, tidak ada sedikit pun rasa sakit, yang ada hanyalah benturan lembut antara kedua kekuatan setelah mereka bersentuhan. Setelah itu, seolah-olah mereka telah mencapai semacam konsensus, mereka semua mundur ke dalam tubuh Han Sanqian. Kekuatan eksternal tersebut memanfaatkan berbagai meridian Han Sanqian, dan kemudian mereka mulai berkumpul di Dantian, di mana mereka tampaknya telah menemukan rumah, dan mereka semua perlahan-lahan pindah. Jelas sekali, energi ini tidak digunakan untuk menyerang diri sendiri, tapi mereka menyalurkan energi untuk diri mereka sendiri. Ini cukup membuat Han Sanqian benar-benar tercengang saat ini. Orang-orang ini jelas adalah musuhnya. Mereka bertarung dengannya beberapa detik yang lalu, membunuh mereka dengan kepala dan darah berdarah, tapi kenapa mereka tiba-tiba tidak hanya berhenti menyerang, tapi juga mengirimkan energi ke arahnya dengan gila-gilaan? Apa yang mereka lakukan? Melihat Han Sanqian begitu terkejut, Liang Han tersenyum tipis dan berkata, "Tenang, anak muda, jika tidak, konsekuensi dari meridian yang mengalir mundur akan sangat serius. Anda adalah seorang kultivator, jadi kami tidak perlu menjelaskan kebenaran ini, kanan?" Tetapi, sebelum Han Sanqian dapat mengatakan apapun, Liang Han dan 10 orang lainnya telah menutup mata mereka secara kolektif dan terus mengirimkan energi mereka ke arah Han Sanqian. Han Sanqian sangat aneh dan merasa tidak nyaman di hatinya, tapi senyuman Liang Han setidaknya menghilangkan kewaspadaannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan, satu-satunya hal yang Han Shaoqian yakin adalah bahwa mereka itu bukannya aku ingin menyakiti diriku sendiri. Kedua, seperti yang dikatakan Liang Han, meskipun transfer energi semacam ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan suatu partai, proses ini sangat berbahaya. Jika terjadi sedikit penyimpangan, energi sihir tidak hanya akan terganggu, meridian juga akan terganggu, namun dalam kasus yang parah, bahkan dapat langsung menyebabkan obsesi dan kematian. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak berani berkata apa-apa lagi, dan buru-buru menyesuaikan kembali energi sebenarnya di tubuhnya, lalu mengikuti energi yang masuk, dan setelah melalui siklus reinkarnasi, energi tersebut kembali stabil di Dantian. Energi yang masuk sangat besar dan relatif murni, bahkan orang sekuat Han Sanqian harus mencernanya dengan hati-hati. Melihat Han Sanqian baik-baik saja dan duduk dengan mata tertutup, Evil Taoti juga bersenandung dan perlahan kembali ke pantai, berbaring dan menatapnya dengan tatapan kosong. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak energi yang mulai masuk ke dalam tubuh Han Sanqian. Hal ini tidak hanya membuat seluruh tubuh Han Sanqian mulai mengeluarkan cahaya hitam yang aneh, tetapi juga membuat seluruh tubuh Han Sanqian tampak hitam. Halo. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam radius 3 meter, air menumpuk karena kekuatan tak kasat mata. Saat bersentuhan dengan turbulensi di langit, dia seperti iblis yang duduk mengambang di atas air, tampak sangat aneh dan agung. Di sisi lain, melihat ke-10 orang di seberangnya, sosok mereka mulai terlihat terdistorsi, muncul dan menghilang. Sebelumnya mereka tersenyum, namun kini alis mereka berkerut dan penuh ketidaknyamanan. Liang Han melirik 9 orang lainnya dan menghela nafas lega, desakannya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Gigit gigimu dan tunggu. Karena kita telah memilih, kita harus melakukan apapun. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengertakkan gigi lagi, menutup matanya, dan melanjutkan. Hampir setengah jam kemudian, langit mulai stabil, angin kencang juga berhenti, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Namun,
Tubuh Han Sanqian saat ini terbungkus erat oleh udara hitam yang sangat kaya, tampak seperti hantu dan mendominasi. Wajah 10 orang itu pucat, tubuh mereka hampir tembus cahaya, dan wajah mereka juga pucat dan suram. Setelah mereka saling memandang, mereka mengira sudah selesai, lalu mereka bersama-sama menggerakkan dan menarik tangan mereka. Meskipun sebelum berhenti, energi gabungan dari 10 orang itu jauh lebih sedikit dibandingkan di awal, dan bahkan hanya tersisa sedikit. Saat mereka mundur, Han Sanqian juga melakukan penyesuaian terakhir pada energi internalnya. Beberapa menit kemudian, Han Sanqian menyelesaikan penyesuaiannya dan membuka matanya sedikit. Dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Ling Shouwei berlutut dengan satu kaki, Han Sanqian, terima kasih 10 senior. Beri aku nasihat. Benar sekali, serangan 10 orang tadi bukanlah untuk menyerang Han Sanqian, tapi mereka mentransfer seluruh energi di tubuh mereka langsung ke Han Sanqian. Terima kasih. Liang Han tersenyum lembut, aku tidak terburu-buru. Kamu duluan. Han Sanqian bingung, tapi dia tetap mengikuti instruksi dan berdiri perlahan. Liang Han mengangguk puas dan melambai.